mertua menantu Akur akur dong. dong. Kayaknya ada yang kurang semangat nih ngomong akurnya Iya, nih. karena ada yang nggak akur mungkin. Katanya ada yang nggak akur soalnya ya. Tapi nggak apa-apa, hidup ini memang kadang-kadang akur, kadang-kadang enggak ya Pak ya. Normal itu. Sekali lagi kita kembali dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Pertama dengan Bapak Hengki. Boleh lama-lama ya. Pak Hengki. Yang kedua dengan Bapak Rangga Setiawan. Wah. Sip. Kita mau kenalan dulu nih Pak Hengki, misalnya usia berapa, kalau boleh ya, tapi kalau usia rahasia ya sudah beristri atau belum. Dan kemudian nanti Rangga sudah beristri, siapa tahu ada yang naksir. Nah kan jadi harus ditahu nih. Nama saya, Iya, nama Pak. saya Hengki, umur 55. Wah. Terus Rangga? Nama saya Rangga Setiawan dan umur saya 37 tahun. Wah, sudah beristri belum? Sudah. Wah, semua sudah. Jadi nggak bisa nih ya. Nggak bisa ya, sold Kalau out semua ya. nggak bisa nih, udah semua sudah beristri. Nah, Pak, kita mau tanya, apa pengalaman hidup Bapak yang dulu ya paling gawat nih? Ya, misalnya dulu pernah Bandel nih mungkin bandel, nih. pernah ngapain. Nah, ini Rangga sama Bapak. Coba nih cerita pengalaman apa nih yang paling seru, paling bandel, paling nakal, paling ya boleh dikata paling bejat misalnya ya. Nah, kita cerita supaya kita di sini mau bilang tentang perubahan. Biar setiap orang kita di tahun yang baru mengalami perubahan. Karena perubahan harus dimiliki oleh setiap kita. Tapi jangan berubah tambah buruk. Kita setiap hari harus berubah tambah baik. Mulai dari Bapak Hengki. Pak Hengki dulu, Pak Hengki. Ya, saya pertama-tama memang bejat ya. Jadi kotor lah. Itu karena broken home kan? Oh. Ya. Broken home-nya gimana Pak? Ya, Maksudnya? karena perceraian orang tua. Orang tua laki itu saya. Itu usia berapa Pak mulai nakal tuh? Kalau mulai nakal itu saya kuliah. Oh kuliah. Jadi kecil baik-baik nih ya sampai SMA baik-baik Iya, ya. iya. Saya mau mama kan. Wah, anak mama loh ini. Iya, Terus saya setelah mama. itu nakalnya ngapain aja Pak? Nah, pada saat saya kuliah di situ saya sampai di tahap akhir. Ditanya habis kerja praktek kan bersih. Nah, di situ saya nggak ambil. Bapak kuliah apa itu waktu itu? Teknik sipil saya. Waduh, Perawatan luar gedung. biasa nih Untuk insinyur struktur. kita. Nah, terus? Nah, di situ saya berkenalan dengan perempuan kan, saya pacaran, kejadian hamil. Nah, itu masih muda. Perempuan itu sampai sekarang jadi istri saya. Wah, luar Ya, biasa. Tuhan rawat istri saya. Jadi anak yang pertama umur berapa sekarang? Anak saya yang pertama itu tahun 95 kan lahirnya. Jadi berapa ya? 28 mungkin ya. 28, 29 lah. 28. Sama-sama Joshua. Iya, iya. Pak Joshua. Nah, di situ saya sempat diusir sama orang tua karena kan saya bilang mau bertanggung jawab. Iya. Diusirlah saya. Akhirnya saya pergi. Nah, akhirnya saya bingung. Wah, hampir ibaratnya, wah gawat nih. Saya jadi gelandangan lah. Udah ada istri lagi, udah ada anak Belum lagi. nikah itu. Oh itu belum. Ya. Jadi diusir karena kan semua keluarga sudah bilang saya tuh udah kelewatan. Jadi tinggal ibaratnya satu ronde lagi lah pertarungan di sipil itu insinyur saya dapat. Ya. Nah, akhirnya saya keluar lah karena diusir kan dimaki-maki, suruh gugurin kandungan istri saya juga itu pada saat itu. Jadi ya udah saya pergi. Nah pada saat itu ya saya berdoa, Tuhan tolong saya, karena memang saya di pelayanan Bu waktu kecil, bukan kecil ya, remaja itu saya sempat pelayanan di GKI. Jadi melayani di GKI dan juga sampai ikut acara-acara GKI lah. Ya macam tentang cerita Yusuf, pernah di Balai Sidang tampil saya. Dan jadi biar bagaimana
di saat-saat di bawah nih istilahnya ingat Tuhan ya. Iya. Walaupun pada saat nakal pasti nggak ingat Tuhan ya. Pada saat Itu kan nakal, manusia ya. nggak ingat Tuhan. Tapi Betul, kalau Pak. pas kepepet, udah diusir, udah dibawa, udah jadi gelandangan, nah ingat Ya, Tuhan. gelandangan. Betul. Terus berdoa nih. Terus gimana habis itu dari gelandangan terus ngapain? Ya itulah, saya hancur jadi hidup saya. Nah, akhirnya kan saya bilang, bagaimana nih? Apakah saya lanjut kuliah saya tanpa biaya orang tua? Ya, dan kita akan menikah. Akhirnya Tuhan kasih saya jalan, itu saya ambil cuti. Ambil cuti 6 bulan, 1 semester. Lalu saya ngelamar di Sumarekon. Kan Sumarekon megang Kelapa Gading kan. Ya, saya didikan Sumarekon, Bu. Awalnya jadi saya ngelamar pakai transkrip yang ada. Kan saya udah lolos D3. Diterimalah saya masuk kerja. Nah, di situ lumayan gaji sekian saya ambil. Nah, saya kumpul, saya nikah. Wah, ada jalan ya Tuhan selalu ya. baik, ya. Jadi Lalu- tinggal sendiri tuh habis itu sama Ya. istri. Ya, jadi waktu nikah pun saya udah siap dengan biaya saya. Bukan orang tua, jadi saya nggak minta biaya orang tua, keluarga enggak. Hanya saya minta mama datang. Wah. Saya siapkan semua, hanya keluarga saya minta datang. Nggak ada yang datang, Bu. Oh, tetap nggak ada yang Nggak ada datang. yang datang. Mereka mah nggak ada. Jadi seperti itu pengalaman hidup saya, begitu pahit. Tapi sama istri sampai sekarang. Amin. Tapi ya godaan juga, Bu. Ya. Ya, seringkali dalam hidup ini ada saat-saat kita di bawah, ada saat-saat kita di atas, ada saat-saat kita lupa dan menyalahkan orang lain. Tapi saya mau berkata, orang yang menyalahkan orang lain sebenarnya menjadi orang yang gagal. Tetapi orang yang menyalahkan diri sendiri separuh gagal. Dan orang yang tidak menyalahkan siapapun tapi berani bangkit, berani bertanggung jawab, dan berani untuk bekerja pasti akan berhasil. Karena itu jangan pernah menyalahkan siapapun, tetapi mari belajar jadi orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan sungguh-sungguh memperbaiki keadaan. Sekarang kita mau tanya sama Rangga nih. Nah, kalau pengalaman Rangga, kapan nih paling buruk-buruknya nih? Pengalaman hidup saya yang buruk tuh pas begitu saya lulus sekolah SMP. SMP udah berani nakal nih ya? Kenapa Iya, ini? lulus SMP. Kenapa nih? Kenapa? Kan saya Kenapa? putus sekolah waktu itu. Kenapa putus sekolah? Ya orang tua Orang tua nggak juga? kuat ngebiayain, nggak ada biaya. Terus? Langsung saya hidup saya tuh ikut abang-abang saya tuh di parkiran, di jalanan. Nah di jalan itu ya saya bergaulnya ya pasti sama teman-teman yang di jalan. Saya sering mabuk-mabukan, Sampai narkoba enggak? narkoba enggak. Puji Tuhan, kasihan ya. Oh. Iya. Terus sama sering dekat sama perempuan, tapi nggak sempat sampai berhubungan. Wah, ini Cuma lumayan gini-gini ada aja. batas nih, ada rem nih, ada rem. Coba kalau enggak kayak bapak nih ya. Karena saya emang dari masih kecil baik-baik aja hidupnya. Nah, terus sampai berapa lama itu kacau, mabok, sama perempuan, terus hidup di jalan, di parkiran, itu sampai berapa lama? Kurang lebih tuh 3 tahun. 3 tahun. Iya, selama saya lulus SMP sampai saya kerja akhirnya diajak kerja. Terus setelah itu, jadi anggaplah ya, seusia 17-an itu baru mulai kerja tuh. 16 tepatnya. 16, Iya. wah. 16 sudah kerja. Udah kerja, terus kerja di mana itu? Di sini. Oh, langsung. Iya, langsung sih. Diajak sama Berarti udah bertahun-tahun Langsung dong. di sekolah. Iya. Wih, ajaib sekali. Terus hidup gimana tuh bisa? Kok bisa kesini Ya akhirnya? terus selain bisa ke sini diajak siapa? Iya. Kemudian yang kedua daripada di jalan, terus tiba-tiba suruh kerja di ya bagian di sekolah berat, disiplin kan susah ya. Iya. Kok mau? Nah itu apa yang terjadi tuh? Kan dari kelas 2 SD kan saya emang ikut sama Mamsela kan. Sama Mamsela. Dulunya belum ada namanya itu belum ada rumah singgah, belum ada. Iya, di tempat belajar kan? Iya, wah ajaib sekali. Akhirnya karena saya dengan teman-teman kampung saya awalnya kan sering minta minum di situ. Iya, betul. Sama ibu. Itu besok kalau habis olahraga capek kesini aja, kesini lagi. Ya benar disiapin. Akhirnya
udah kenal makin lama, pas waktu itu momen itu ngambil rapot kan, saya disuruh ngumpulin rapot sama teman-teman tuh. Emang waktu itu alhamdulillah tuh saya tuh juara 2 di situ. Wah, sayang banget sebenarnya ya. Kamu ini udah juara 2 kok berhenti ya. Kenapa waktu itu nggak bilang sama Bu Ella supaya bisa nerusin di sini? Waktu itu putusnya tuh gara-gara itu kan ya mungkin waktu itu pihak keluarga nggak setuju. Mana kan daripada di tempat parkir ya. Iya. Iya. Tapi sih mama orang tua saya tuh setuju. Semua tuh abang-abang sepupu saya nggak setuju karena perbedaan keyakinan. Iya, betul. Jadi untuk menghindari hal seperti itu saya mendingan katanya putus sekolah aja. Kan saya dari masuk itu dididik keras, Bu. Wah. Meskipun saya baik-baik saya dididik keras, dibilang kerasnya tuh saya kalau libur sekolah tuh libur jajan. Jadi begitu udah nggak sekolah saya tuh nggak pernah minta duit sama orang tua. Wah, luar biasa. Makanya saya terjun ke dunia parkir ya tuh mulai-mulainya. Ya. Tapi terus kemudian mulai kerja di sini Iya. sampai sekarang ya. Iya. Sekali lagi ada begitu banyak hal kecil yang kita ternyata bisa menolong dan merubah hidup seseorang. Seandainya tidak ada seorang ibu yang bernama Ibu Ella yang menyediakan tempat untuk anak-anak ini Memberi minum. ya, maka Rangga mungkin hari ini masih tetap nakal, mungkin mabok, mungkin hidupnya akan berbeda. Mulai dari minum, dia juga mau untuk menerima anak-anak yang sekolah. Dan seringkali ada banyak orang berpikir tentang perbedaan agama untuk menolong ataupun untuk belajar. Tapi kita lewat peristiwa ini sampai hari ini Rangga tetap muslim, betul ya? Muslim. Jadi sebenarnya untuk belajar tidak perlu takut agama apapun. Pada saat kita belajar agama Islam ataupun Kristen, itu akan memperkaya kita. Perbedaan tidak boleh memisahkan kita. Perbedaan harus memperkuat kita. Betul ya? Betul. Iya. Buktinya sudah selama ini makin kuat, makin luar biasa hidupnya ya. Makin beres, makin diberkati sampai bisa menikah dan sampai anaknya udah berapa ini? 2 Wah, ada 2. Sekolah di sini. di luar. Oh, sekolah di luar, iya. Padahal kalau sekolah di sini gratis lumayan, iya. Supaya kita semua anaknya nggak boleh berhenti sekolah ya. Iya. Harus. Sekarang Iya. anaknya umur berapa nih? Yang pertama Kelas berapa nih? Yang pertama kelas 5 SD. Nah, yang kedua cuma dititipin setahun doang sama yang puasa. Sudah meninggal. Oh, ada sakit apa? Waktu itu sih kata dokter kena virus paru-paru. TBC kayak begitu ya. Lebih spesifik sih dia jatuhnya ke hidrosipalus. Oh, itu mah kepala Iya, berarti. iya. Kepalanya yang besar, ada Iya, besar itu rada kan? besar, ya, cuma nggak Iya, besar-besar iya, iya. banget. Kalau itu berarti bukan cuma paru-paru ya. Iya, ya puji Tuhan lah lebih baik di sana. Kalau Iya. di surga itu kan anak kita sembuh ya, Iya. sempurna. Iya, Kalau di sini amin. daripada menderita, nanti nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, Tuhan pasti tahu yang terbaik. Nah, ingat nanti buat anaknya jangan pernah mengulang kesalahan yang sama. Iya. Ya, dimanapun belajar tidak masalah. Yang penting anaknya bertumbuh. Harus bapaknya boleh berhenti SMP. Anaknya harus S1. Ya. Iya. Kalau bisa Iya. anaknya harus S2. Nah, kalau anaknya Pak Hengki ini gimana nih, Pak? Ya kalau anak saya Sekarang sekolah di mana nih? satu di sini, Bu. Satu di sini. Ya, satunya lagi saya pindahin ke Bogor. Oh, kenapa, Pak? Ya mungkin kan rumah yang di Bogor saya nggak ada yang ini Nggak rawat. empati, ya? Iya, Yang besar ya? yang bungsu. Kalau yang di sini yang SMA kan tanggung. Ya, kelas 2. Kelas 2. Ya. Terus yang di Bogor, kamu sekolah, masih sekolah kan, Pak? SD kelas 6. Kelas 6. Tapi jangan berhenti ya, Pak. Semua lebih baik rumah kosong asal anak-anak tidak berhenti sekolah. Ya, kalau perlu bawa semuanya sekolah supaya semua anak-anak bisa sampai S1, S2, setidaknya masuk SMK. Supaya kalau SMK itu kan sekarang banyak dicari nih. Amin. Di mana aja. Karena pengetahuannya hampir sama, tetapi dia udah lebih mudah kan, lebih enak tuh kerja. Sekali lagi kita punya banyak kesempatan. Biar bagaimanapun pasti ada sekolah gratis atau sekolah yang murah. Baik itu dari agama Islam maupun Kristen, jelas ada beasiswa. Tapi jangan pernah berhenti dan menyerah.
Jangan pernah meninggalkan ya pendidikan dan memilih untuk bermain di dunia gelap, karena itu akan menghancurkan masa depan. Sekali lagi, biar kita menjadi orang-orang yang seperti Bapak Presiden kita Jokowi. Dia boleh tinggal dan dia boleh berasal dari rumah di pinggir kali, ya, dari keluarga yang sangat-sangat sederhana, tetapi beliau bisa mencapai presiden. Kalau Bapak Jokowi bisa sampai puncak lah namanya ya. Iya. Namanya dari pinggir kali sampai istana. Itu kan artinya dari bawah sampai puncak. Setiap kita bisa. Jangan menyerah, dari bawah kita bisa sampai ke puncak. Luar biasa. Nah, saya mau lanjutkan lagi nih. Tadi kan sempat di Bapak Pak Hengki ya. Pak Hengki sama cerita juga tadi akhirnya menikah ya Pak. Habis menikah akhirnya lanjut kemana itu akhirnya setelah menikah, akhirnya tinggal sama istri, akhirnya dapat cara bekerja di dapat Sumarekon. Nah itu akhirnya gimana kok bisa sampai ke sini nih akhirnya? Iya, sampai ke sekolah ini. Sampai ke sekolah ini. Panjang, Bu. Oh, panjang ya, ayo. Yang seru-seru aja Pak, yang seru-seru aja. Ya, jadi singkat aja. Jadi waktu setelah menikah dan punya anak saya 5. Wah, kenapa nggak KB Alhamdulillah. Pak? Anak banyak banget. Sudah, Bu. KB sudah. Dan yang 2 gagal, KB tambah lagi. Pada saat 3. Padahal itu saya jarang pulang. Dan kan kalau proyek kan kita diutus. Iya. Jadi jarang, emang Tuhan udah rencana. Kita nggak bisa bilang kebetulan. Iya, anak juga berkat ya Pak ya. Berkat. Walaupun anak adalah tanggung jawab juga. Siap. Karena itu bahkan saya nggak berani nih anak banyak-banyak. Karena anak itu tanggung jawab. Yang kalau saya yang takut itu bukan soal materinya. Nyekolahin mah gampang, ngasih makan mah gampang pasti hidupnya. Tapi kan kita ini beban untuk mendidik. Beban untuk mendoakan. Ya, beban untuk memberi teladan. Dan untuk mengarahkan supaya anak kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, berguna buat masyarakat, ya kan? Ya, wah 5 nih Pak ya. Jadi yang paling besar umur berapa? Yang paling kecil umur berapa nih Pak? Yang paling besar 28, yang tadi yang Itu udah kerja. itu sudah berumah tangga Oh, sudah berumah tangga. Di mana sekarang tinggalnya? di Bogor. Oh, ya itu yang di Ya, Bogor. lain rumah punya. Oh, tapi punya rumah sendiri. Ya. Wah, luar biasa. Sudah kerja itu ya, sudah. Sudah bekerja. Bapak juga sudah punya cucu. Sudah. Wah, luar biasa. Cucunya umur berapa Pak? Cucu saya malah 6 nih. Udah. 6. Waduh, saya aja baru 2. Cucunya sudah 6 Bapak Ibu, luar biasa sekali. Ini juga pembelajaran ya buat orang tua. Sekalipun anak kita berbuat salah dan anak kita mau bertanggung jawab, kita tidak boleh menyuruh untuk menggugurkan. Untung Pak Hengki ini tetap bertahan dan dia mau bertanggung jawab. Bayangkan kalau jadi menggugurkan ya, itu adalah perbuatan keji, pembunuhan. Biar bagaimana anak itu adalah titipan Tuhan, anak itu dari Tuhan. Kalau misalnya mencegah boleh, KB boleh. Tetapi kalau misalnya sudah ada digugurkan itu dosa, ya. Dan puji Tuhan, bayangkan sekarang mereka tetap dengan istrinya, punya anak 5, bahkan sudah punya cucu 6. Aduh Pak ngebut sekali sih Pak. Saya lebih tua dari Bapak loh Pak. Ngebut sekali. Jadi yang sudah menikah berapa banyak anaknya? 2, Bu. Oh 2. Satu keluarga 3 anaknya. Wah. Ajaib. Gaspol kes ya kalah kes. 3 loh kes, satu keluarga kes. Luar biasa. Itu ini. juga nggak mudah ya Bu ya. Jadi kita laluin ya, banyak sekali, ya mungkin lebih parah daripada Bu. Daripada Rangga. Rangga. Saya lebih radikal banget tuh. Jadi saya minuman keras, perempuan, judi, udah. Wah, judi udah masuk, juga. ya lingkup saya. Tuh ngomong-ngomong nih Pak, judi ini Bapak kalahnya habisnya sampai berapa banyak nih? Malah lebih sadis lagi, gaji saya itu habis dalam semalam. Yang untuk istri saya habis. Ya ampun. Itu yang Dan paling. itu berapa tahun itu Bapak kayak begitu?
itu Jatuh bangun di jatuh judi bangun lah ya? istilahnya. Itu lama juga ya Bu ya prosesnya. Berapa lama itu? Tahunan Bu. Kok nggak tobat-tobat loh? Sudah tiap kali kalah kok nggak tobat tuh kenapa Pak? Itulah yang cara Tuhan kita nggak tahu. Tuhan terus nasihatin saya. Kamu mau sampai kapan begini, Hengki? Nah, terus saya nakal terus tuh. Iya Tuhan, sabar. Tuhan yang disuruh sabar. Ya Tuhan. Ya Tuhan, sabar, katanya Masih mau sabar. judi. Aduh, saya tetap masih mau judi Tuhan. Walaupun saya bodoh, setiap kali uang saya habis buat judi, tapi sabar Tuhan, saya masih pengen judi gitu ceritanya ya Pak. Siap. Aduh. Bapak Ibu sekalian, semua yang menonton, semua pemirsa, anak muda ataupun siapapun, judi tidak pernah membuat seseorang kaya. Karena judi dirancang untuk mencari keuntungan. Judi tidak pernah dirancang untuk memperkaya seseorang. Judi dirancang untuk membuat orang-orang itu terjebak dan terikat dan kemudian ditarik kekayaannya. Judi dihitung dengan benar. Judi itu bukan sekedar permainan keuntungan. Itu dirancang oleh orang-orang pintar untuk memiskinkan banyak orang. Karena itu sekali lagi jangan pernah berjudi. Karena judi tidak pernah dirancang untuk memperkaya. Judi dirancang untuk membuat kita habis. Ya. Dan sekali lagi mari belajar dari kehidupan Pak Hengki. Jangan pernah berkata sekali lagi saya mungkin menang. Sekali lagi saya mungkin menang. Kenyataannya bekerja 1 bulan habis dalam 1 malam. Dan kenyataannya dia tidak pernah kaya karena judi. Nggak pernah kan Pak ya? Iya. Ujungnya malah miskin karena judi ya? Enggak, iblis itu memang menggunakan uang. Jadi gampang juga Bu. Uang itu bagi saya mudah. Iya, saat itu. Karena saya kan juga termasuk gila kerja. Jadi main perempuan pun saya mampu. Minum pun saya mampu. Jadi iblis itu memang Memakai uang. Jahat banget ya. Nah, pada saat itu Tuhan udah marah banget sama saya. Ya kan? Sampai kapan kamu Hengki layani aku, kata Tuhan itu. Itu peristiwa di Kerawang, proyek saya di Kerawang. Jadi saya sudah parah banget ya Tuhan juga. Saya juga minta ampun Tuhan, ampuni saya, kok saya begini terus. Itu. Akhirnya Tuhan bilang, saya kalau nggak salah minta ampun Tuhan, apakah saya bisa Tuhan mengampuni dosa saya karena udah banyak Tuhan tahu kejijikannya saya udah buat gitu. Lalu Tuhan bilang, ya kamu saya ampuni. Benar, di hati itu bicara, kata Tuhan layani aku lagi. Nah saya ingat waktu muda saya melayani Tuhan dengan semangat, kerinduan saya untuk melayani ada. Nah itu pun juga nggak langsung ya Bu ya, proses. Jadi terus iblis ngasih uang ke saya terus jatuh lagi. Nah akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan teman sekolah saya. Nah teman sekolah saya Yudia Ibu yang security di Manaim. Itu dia main ke rumah saya di Bogor. Saya kan lagi di proyek yang nggak ada, tinggalin nomor telepon. Ini cara Tuhan untuk saya balik ke Tuhan. Lalu saya telepon Yudia, kamu kerja di mana Yudia? Oh saya di Manaim katanya gitu kan. Ya nantilah saya mampir gitu. Nah, saya dari proyek Teluk Jambe itu Al-Azhar Bu, saya lagi bangun. Sama juga SMP SMA, sekolah Muslim ya, Al-Azhar. Nah, saya kepala proyeknya di sana. Lalu saya pulang mampir, temuin ngobrol sama Yudia. Seperti biasa aja. Terus saya pulang ke Bogor gitu. Ya kan? Nah itu prosesnya setahun loh Bu. Jadi Tuhan itu benar-benar memang pas waktunya. Nah saya bilang, Yud, oke lah. Pelayanan di GKI apa di sini Yud? Gitu. Ya coba aja di sini Heng. Lu bikin lamaran. Ya, udah akhirnya saya bikin Bu. Nah, temuin Pak Pelik ya. Iya. Pak Pelik saya temuin, saya masukin lamaran. Semua lengkap, gaji terakhir saya berapa gitu. Terus Pak Pelik gini, kapan mau masuk? Waduh,
saya nggak bisa kalau untuk langsung masuk Ibu, karena kan saya masih ada tanggung jawab, Iya, betul. harus resign. Proyek. Iya, proyek. Berapa rumah lagi yang harus saya selesaikan? Karena kan yang megang kunci saya, Bu. Kalau belum akad kredit saya belum bisa masih Bisa lepas. boleh. Jadi itu 3 bulan saya minta waktu. Nah, pada bulan November tepat saya sudah menyelesaikan administrasi kantor, sudah lega. Nah, saya datang lagi ke Pak. Ya udah, saya siap untuk bekerja. Nah, di bulan November itulah saya bekerja di mana? Tahun 2014. Sampai sekarang. Luar biasa, luar biasa. Tadi ada 2 statement yang luar biasa yang Pak Hengki katakan. Pertama adalah uang bisa membuat kita naik tapi bisa membuat kita turun. Uang adalah alat yang bisa dipakai untuk menjatuhkan kita dan untuk juga mengangkat kita. Hati-hati dengan uang dan menggunakan uang. Yang kedua statementnya bagus sekali, bahwa iblis terus memberi dia uang. Jadi yang memberi berkat ternyata tidak cuma Tuhan, tetapi juga iblis. Dan iblis memberi berkat bukan untuk kita semakin baik, tetapi kita semakin jauh. Kita semakin bejat, kita semakin menjadi orang yang menyusahkan banyak orang. Sekali lagi, hidup adalah pilihan dan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sekali lagi tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu, aku dong. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, ya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, oh, dan ku tahu betapa dalam cinta-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Salam MMA, mertua menantu, Aku. aku dong. Kita masih dengan Pak Hengki, dengan Pak Rangga yang
sangat luar biasa. Tadi kita bahas tentang masa lalunya ya, bagaimana mereka dulu hidup di jalan, bagaimana mereka dulu minum, judi, main perempuan bahkan ya. Tapi akhirnya mereka benar-benar memilih untuk kembali ke jalan yang benar. Kembali kepada jalan-jalan yang benar. Tapi dengar-dengar sekarang kedua-duanya adalah maintenance, betul ya? Seorang yang bertanggung jawab untuk bangunan, Betul. untuk AC, untuk semua keamanan sebenarnya dan Pemeliharaan gedung. gedung sekolah. Ini luar biasa sekali ya, pekerjaan mereka sangat-sangat penting. Karena sebuah gedung dengan cepat bisa rusak dan sebuah gedung itu membutuhkan pemeliharaan yang rutin. Tanpa pemeliharaan gedung akan bocor, AC-AC akan kotor dan akan tidak berfungsi. Dan dengan mudahnya semua WC mampet dan mengerikan akibatnya. Mereka orang yang sangat penting dan sangat berjasa. Nah, Pak, tapi saya mau masih ngulik sedikit ya. Setelah bergelimangan uang ya, terus kemudian juga dengan judi dan sebagainya, untuk tiba-tiba kan nggak ada uang ya, karena namanya kan juga pelayanan ya kalau di sini ya. Ini kan susah ya. Terus juga dengan Rangga ya, muda dari hidup bebas, tiba-tiba di sini Dengan harus jadwal kerja, semua. tetapi nggak dapat uang. Loh kalau kerja duitnya banyak lah ya. Ini kan kerja sosial. Ini kan nggak mudah. Kenapa mau sih? Dan bagaimana nih kalian bisa merubah hidup kalian? Mulai dari Rangga dulu deh ya. Rangga, apa yang membuat kamu bertahan sekian lama dan mau? Anak muda, apalagi bekas kayak kamu, nakal, pasti lebih milih cari Bebas. bebas. Iya. Kalau enggak jadi preman, ya lebih cepat. Kalau enggak ya cari yang duitnya banyak. Iya. Dan kenapa kamu mau kerja di sosial? Waktu itu kan saya masih parkir kan, saya megang 2 parkiran. Nah, Parkiran utama yang di Narogong sini, Jalan Siliwangi, sama yang di pintu Kemang 3 tuh. sekali parkiran tuh dapat berapa tuh? Begitu sebulan kira-kira? Dia itu kan per jam. Per jam. Sejam tuh saya bisa di zaman itu gede ya uang Iya. uang itu saya tuh 40.000. Itu besar. gede lah, Di per jam. 2004 2005 itu. Iya per jam udah gede. Kaliin aja. Iya. Iya berapa coba? Iya. Nah, terus waktu itu Sampai sekarang juga lumayan itu. iya. Posisinya saya sore-sore lagi parkir di pintu Kemang 3. Nah, saya ketemu lagi sama Ibu Ella nih, kan sebelumnya saya sempat putus kan sama Ibu Ella karena saya udah lulus sekolah, nggak belajar lagi. Ketemu tuh sama Bu Ella arah pulang ke rumah di Kemang 3 sini. Saya diajak tuh naik ke mobil. Di mobil saya dinasehatin sama ibu, mau sampai kapan? Emang nggak sayang sama masa depan? Nah, hidup di parkiran seperti jalan seperti ini tuh nggak baik untuk masa depan kamu, kata ibu. Nah, di situ saya mulai berpikir secara positif dan berusaha untuk berubah. Saya mikirnya waktu itu begini, pikiran saya tuh begini. Saya ngomong sama ibu, Bu, saya pikir dulu di rumah ya. Iya, kata ibu. Nah, malamnya saya berpikir tuh, kok Ibu Ella aja yang orang lain mikirin hidup saya. Kenapa saya sendiri, saya pribadi nggak pikirin, hanya ngikutin kemauan aja gitu kan. Nah, sejak itu saya berubah dan besoknya saya langsung datang ke rumah Bu Ella. Padahal waktu itu Bu Ella menawarkan tuh gini, kamu kalau ikut sama saya, kamu kerja di sekolah, kamu bagian bersih-bersih kamar mandi. Saya bilang nggak apa-apa Bu. Saya bilang saya mau. Nah, akhirnya benar tuh saya diterima kerja di sini kan, di bagian cleaning service selama 6 tahun. Tapi nggak langsung mulus tuh Bu, nggak langsung mulus saya kerja di sini. Karena saya baru setahun tuh saya sempat masuk daftar buku hitam waktu itu. Karena mungkin perubahan saya, karakter saya masih ada di karakter jalanan, masih ke bawah ke sini. Saya sempat mau dikeluarkan. Waktu itu posisi saya lantai 3. Lantai 3 gedung SD. Iya. Terus mungkin Bu Ella tahu, teman-teman saya kan sebagian dikeluarin karena nakal. Mungkin Bu Ella tahu nih, oh kok si Rangga dikeluarin. Langsung pemimpin saya mungkin dipanggil gitu sama ibu ya. Untuk supaya Rangga nih nggak usah dikeluarin dulu, biar saya didik langsung. Bener, saya ditaruh di lantai utama, lantai 1. Di bawah Bu Ella langsung. Nah, semenjak itu kan saya pasti malu kan. Malunya harus rajin dan bener nih. Nah, situ saya berubah, bener-bener berubah. Sampai saya tuh di 2008 2009, pokoknya 3 tahun kalau nggak salah waktu itu berturut-turut meraih gelar karyawan terbaik di cleaning service.
di bawah bimbingan Ibu Ella. Luar biasa, Keren, luar keren, biasa. keren, keren. Tapi saya kagum banget loh Rangga sama kamu, maksudnya dengan hidup yang dari seperti itu bergelimbangan uang ya, tiba-tiba mau kerja sosial, Ngosek kerja WC lagi. keras, ngosek WC, aduh saya juga salut, saya angkat jempol banget nih. Sampai sekarang nggak pernah kepikir nih, maksudnya ngapain sih saya kerja sosial nolongin orang, mendingan saya cari yang lebih enak gitu, nggak pernah kepikir. Nggak pernah kepikir. Tawaran banyak, cuma saya tolak. Tawaran banyak, gaji Ini gede. total sudah berapa tahun nih berarti? Kurang lebih 19 tahun. Saya kan dari 2005. Wah, sekali lagi nih saya berterima kasih atas nama sekolah, atas nama semuanya, anak-anak, murid-murid yang gara-gara kamu bisa sekolah dengan baik. Saya terima kasih banget nih. Saya terima kasih sama Pak Hengki, sama Rangga. Tanpa ada orang-orang seperti kalian, sekolah tidak mungkin berjalan. Ya. Sekolah ini nolong banyak orang miskin, sehingga tidak mungkin membayar dengan gaji yang sebenarnya lah, yang harusnya layak kalian terima. Tapi kalian benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin nggak banyak yang lihat, nggak banyak yang memberikan hormat, apalagi ngasih tepuk tangan ya. Kerjanya cuma diomelin ya. Kenapa ini AC nggak nyala? Kenapa ini begini? Kenapa itu begini? Tapi tanpa kalian benar-benar pasti terjadi banyak kehancuran, banyak sekali masalah. Bapak Ibu pahlawan, tidak cuma ada yang orang berkata, wow, dia berjuang buat negara. Atau mungkin pahlawan tidak banyak yang mendapat tepuk tangan. Tapi ada pahlawan-pahlawan seperti mereka yang 19 tahun lebih mengabdikan dirinya menjadi pekerja sosial untuk anak-anak yang tidak mampu. Tanpa mereka, anak-anak ini tidak bisa bersekolah dengan benar. Tanpa mereka, gedung yang sederhana yang dipakai buat sekolah akan rusak dengan cepat. Sungguh-sungguh inilah pahlawan sejati dalam masyarakat, dalam pendidikan, dalam orang-orang yang membutuhkan, yang tidak pernah diperhatikan banyak orang. Mereka meletakkan hidup, mereka meletakkan korban, mereka meletakkan uang, mereka meletakkan keluarga. Dan jam seringkali tidak menjadi hitungan buat mereka, karena mereka harus kerja lembur di jam-jam orang lain tidur. Sekali lagi, mari hidup untuk menjadi berkat. Amin. Karena hidup ini diberikan oleh Tuhan untuk kita berfungsi dan menjadi berkat. Betul. Terima kasih banget buat pahlawan yang ajaib. Jangan pernah merasa bahwa kalian biasa-biasa, kalian luar biasa. Sungguh-sungguh ajaib. Tanpa kalian tidak bisa sekolah ini bertahan. Terima kasih, benar-benar saya mengucapkan luar biasa kerja keras kalian. Nah, saya mau tanya juga nih, itu kan luar biasa ya perjalanan dari awal sampai akhirnya tetap setia loh. 19 tahun tuh lama 19 tahun loh. lama loh. Lama banget itu. Tanpa fasilitas. Tanpa fasilitas. Kalau 19 tahun dimanja, dapat duit banyak, pakai fasilitas ya semua orang mau ya. Ini tanpa fasilitas nih. Kamu nggak dibilang bodoh nih sama orang lain, sama keluarga ini dibilang apa? Kalau keluarga orang tua sih diam. Cuma kalau justru dari istri, dari istri saya malah disuruh cari gaji yang lebih besar. Karena kebetulan emang saat itu waktu itu teman saya yang gajinya gede-gede main ke rumah dan nawarin ngajak saya gabung sama dia. Dan teman saya itu pun dulunya kerja di sini juga, belajar bareng saya. Iya, luar biasa. Terus bagaimana tuh nyikapin kalau istri, ya namanya juga istri ya. Iya. Kan namanya kita hidup nih memang punya kebutuhan. Itu gimana kalau istri ngomel ya, ini gimana? Ya paling saya sabar aja, terus saya kasih pengertian ke istri kan. Tuh buktinya pun sampai saat ini kita cukup-cukup aja gitu. Karena kan kalau di prinsip saya gini, kalau duit uang itu banyak habis, dikit kurang istilah gitu. Jadi saya tuh kalau untuk duit nyari uang banyak-banyak nggak terlalu ini. Intinya buat saya itu cukup, keluarga sehat, udah bersyukur banget kalau saya. Pastilah Tuhan tidak akan berutang. Tuhan pasti memberkati, membuat cukup. Cuma pesan saya sekali lagi, anak jangan sampai putus sekolah ya. Anak harus S1 ya, harus kayak Bapak Presiden kita ya. Jadi pokoknya nanti kalau sudah dari sana masukin ke sini, mau SMK, mau apa, yang penting anak belajar itu di mana saja. Ilmu itu tidak mengenal agama ya. Perbedaan itu memperkaya kita. Dan sekali lagi, mari kita
buat perubahan. Dan salah satunya adalah kamu boleh putus SMA, putus SMP malahan ya, anak atau sampai S1. Nah dari Bapak terus anak ini, tadi kan kita baru ngomong nih Pak, anak udah 2 nih yang menikah ya, dua-duanya udah kerja. Ini saya ya. Iya, Iya, sekarang Pak Hengki. Pak Hengki. Setelah anak 2, terus kan Udah menikah? sudah menikah Bu. Tinggal di mana yang satu lagi? Satu di Bogor, satu Sama. Bogor, enggak Bekasi ya, satu. Bekasi. Ya. Udah kerja semuanya. Sudah kerja semua. Wah, puji Tuhan. Nah, sekarang yang 3 SMA. Yang 3 sudah selesai. Sekarang kerja di Hotel Said. Oh. Iya. Jadi tinggal yang 2 lagi. 2 lagi. Tinggal 2 lagi. Yang satu SMA. Satu SMA kelas 2, satunya lagi kelas 6 SD. SD. Luar biasa nih. Bapak ajaib sekali. Nah, terus kemarin saya sempat dengar nih, apa namanya kan maintenance kan kerjanya juga kadang dengan listrik, dengan wah ekstrim juga ya tempat-tempatnya ya. Sempat nggak pernah ada kejadian itu sampai hampir nyawa Kecelakaan. melayang, kecelakaan atau hampir nyawa nih yang Iya. taruhannya. Pak siapa Dulu. dulu? Saya dulu. Iya. Pak Rangga dulu, Pak Rangga. Waktu itu kejadiannya saya bener-bener tuh bisa dibilang tuh 90% harusnya saya tuh udah meninggal. Wah, gimana nih, gimana? kejadiannya Saya kan gimana waktu nih? itu kan posisi lagi perbaiki AC tuh. Di mesin luarnya, outdoornya. Nah, outdoornya itu cuma ada balkon tuh kecil, ukuran tuh cuma 30 cm. Nah, di situ tuh kita tuh butuh berdirinya susah. Jadi di situ saya mau nggak mau saya jalan mepet di belakang blowernya, saya duduk di situ. Lantai 3. Waktu itu lagi nggak ada steger, kehabisan steger. Scaffolding jadi kita nggak pakai. Nah, terus Nah, saya duduk di situ tuh, saya perbaikan tuh. Waktu itu saya ngeremehin. Ada kelalaian di saya. Saya tuh dulu otak saya mikirnya gini, kalau AC posisi off, pasti nggak ada power listrik yang ke unit outdoor. Ternyata teknisi yang pertama yang pasang itu powernya kebalik. Wah, Jadi posisi AC off, ada power yang masuk ke outdoor. waduh. Nah, kabel itu nggak saya solasi, posisi saya lepas kabelnya karena saya remehin, saya nggak solasi. Nah, pas saya lagi perbaiki itu flaringannya itu, kabelnya jatuh ke tangan. Kabel itu ke tangan Sepuluh juga masih ada bekasnya, Wow. nembus tuh ke 3 jari nih. Harusnya sih 90% meninggal karena saya tuh posisi lantai 3 duduk begini. Terus? Saya sudah miring nih, udah miring. Untungnya temen ngeliat. Ada apa? Dia dengar waktu itu. Dengar karena Kamu sempat teriak. iya sempat mau teriak cuma nggak bisa Bu. Aslinya kesetrum itu yang saya alami ya itu jangankan teriak. Iya minta tolong gitu aja nggak bisa. Mulut saya cuma mangap doang bisanya gemeter. Karena saking getarannya kenceng, jadi pipa AC-nya kan bentur-bentur dinding. Teman saya kan di balik jendela tuh. oh pipanya karena buntung Buntung pipanya bentur-bentur. Bener-bener nggak ada suara sama sekali. Nah dia curiga kan karena dia teknisi juga dia paham loh. Kok ini kayak ada suara getar-getaran pipa. Wah jangan si Rangga kesetrum bener. Dia kepalanya keluar dari jendela, dia ngeliat saya posisi kesetrum. Katanya badan saya udah begini udah mau jatuh. Dia lantai 3 ke dasar. Nah karena dia orang teknik juga, dia ngerti cara nolonginnya tuh. Jadi pipanya dipegang sama dia ditarik pelan-pelan, begitu badan saya udah lurus, duduk lurus, Baru ditarik, sama badannya dia. ditarik, kalau nggak setrum-setruman bareng. Iya. Di situ saya selamat dah, puji Tuhan. Terus bangun. Bangun, refleks sih bangun. Terus nggak ada efek tuh. Nah, makanya mungkin saya karena masih refleks ya. Saya bangun, saya masih kuat tuh, masih seger. Saya keluar dari jendela, di situ saya baru Lemes. Iya, hampir pingsan. Lemes, habis badan, lemes banget itu. Aduh, Mau turun pun saya digotong lah sama teman-teman di papa. Udah hampir meninggal tuh saya waktu itu. Harusnya 90% meninggal saya waktu itu. pasti itu. Mm-mm. Pertama kesetrumnya juga bahaya banget. Terus Sampai 3 kemudian kalau jatuh juga lebih. jatuh lebih Iya. bahaya lagi. Tapi itu kesetrum aja kalau begitu lama jantung bisa berhenti tuh. Iya, makanya udah menang pusing. Udah mikir-mikir gak enak dah sampai inget sama keluarga di rumah. Ibu saya bilang, ya Tuhan, saya ikhlas dah kalau emang saya harus. Loh, memang sempat mikir. Kepikiran Bu, karena saya untuk minta tolong pun saya nggak bisa. Nggak bisa, oh nggak bisa teriak ya? Nggak bisa. Lemes banget. Iya, Pak, teman saya ini di balik jendela saya. Berapa menit kamu kesetrum? Nggak ngerti Bu. Intinya saya pokoknya udah pasrah aja waktu itu. Terus sakit semua kan? Linu, nggak masuk linu. Itu berapa hari itu dia hilang? Paling besoknya sih masih berasa, cuma udah nggak masih bisa saya bawa kerja lah.
Sampai dulu kan mau Paiwan aja dia bingung. Loh, kok Rangga kamu kerja libur aja kalau emang kan kamu habis kesetrum. Enggak Pak, saya masuk aja di rumah nggak ngapa-ngapain, bete saya bilang gitu. Ya Sampai saat ini. Justru dari situ saya jadi ngerti listrik. Tadinya sekarang enggak jadi ya? lebih hati-hati ya. Iya. Semua di sana ditutup aja lah. Yang muda-muda nih seringnya harus dikasih tahu, suka ngeremehin kan. Iya, sekarang saya ngeremehin waktu itu. Aduh. Bahaya sekali. Terima kasih sekali lagi sama Tuhan bisa nyelamatin. Aduh, kalau kamu mati coba ngeri banget ya. Maksudnya selain bukan cuma ke anak istri tapi kejadian di sekolah tiba-tiba gitu kan. Wah, hebohnya kayak apa tuh? Jatuh dari lantai 3 lagi. Aduh, puji Tuhan ada malaikat itu yang jaga sehingga kamu selamat itu. Aduh, benar-benar. Itu yang ngetok-ngetok pakai ini kayaknya malaikat. Malaikat yang ketok-ketok, coba ketoknya nggak kedengeran. Aduh, kamu ini benar-benar mengerikan. Pengalaman ada lagi atau itu yang paling ngeri? Itu yang paling ngeri. Waduh. Kalau Pak Inggi gimana Pak? Waduh, lebih sadis nih. Gimana? Waduh. Di sini lagi. Di sini gimana Iya. kejadiannya? Di atap lantai 5. Lantai 5 terus. Waktu itu bocor kan, ada laporan. Terus saya panggil, Diman kamu ikut saya ke atas. Ikutlah dia. Pakai bawa sabuk pengaman juga. Seat belt. Itu ya, safety belt. Nah, di situ saya langsung pakai safety belt. Saya naik ke atas. Injek namanya itu roofing baut. Iya. Gitu kan jaraknya lebih kurang 90. Naiklah saya situ step. Pada saat kan kalau nggak salah panjang kenok itu itu lebih kurang 10 meter. Saya sudah mencapai 7 meter Bu. Kaki tangan saya kesangkut sama safety belt. Memang feeling saya tadinya nggak mau pakai malah lebih aman. Tadinya hitung-hitungan saya. Kalau pakai kan hitung-hitungan, feeling dan juga sama Tuhan, nanya juga Tuhan dalam nama Yesus. Disitulah saya nyangkut di tengah, mau maju di 3 meter Gak bisa. agak bergerak, Turun juga. turun, apalagi udah jauh. Udah jauh. Terus saya panggil, Diman, kamu siap tangkap saya kalau saya jatuh? Waduh jangan, Ya jangan. nggak mungkin kuat dan Bapak. Jangan Pak, jangan jatuh ya. Saya stres, diam. Aduh, langsung saya ingat. Ya mungkin inilah perjanjian saya terakhir sama Tuhan. Tapi Bapak juga udah mikirnya mau mati juga. Jadi iya, jadi perjanjian saya kan sama Tuhan untuk menyelamatkan saya. Ya Tuhan mungkin inilah akhir dari perjanjian kita. Tuhan, tolong Tuhan. Istri saya, anak saya masih perlu saya. Ada suara, kamu buka kaki kamu. Apa suruh buka? Iya, Tuhan bicara. Saya buka Bu, saya bingung juga, bukanya gimana? Bergerak juga susah. Nggak tahu gimana, itu buka Bu. Satu kaki kiri, puji Tuhan. Wah, satu lagi nih. Itu berjalan 3 menit saya nahan. Antara kuat nggak kuat saya. Kayaknya sih nggak kuat kalau itu kan. Aduh kayak nggak kuat saya nahannya. Di baut itu saya duduk berdiri itu nginjak. Iya, berdirikan Kecil. kakinya. Cuma baut. Baut gitu. Menahan kaki Baut kita. 8. Begitu. Nah, Tuhan bukain lagi yang kaki kanan. Tuhan baik, makasih Tuhan. Saya cepet-cepet Bu. Pok. Sampai. Terima kasih Tuhan. Akhirnya nyampe atas. Nyampe atas. Ya, itulah. Aduh. Jadi memang saya selalu Ibu ya saya nggak pernah ibaratnya ya tinggalin Tuhan dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita jatuh pun juga masih Tuhannya sama, Tuhan Yesus yang saya sembah. Nggak pernah ibaratnya selingkuh sama Tuhan lain. Nggak demen Bu yang namanya Kalau sama istri bisa ya, kalau sama Tuhan nggak boleh selingkuh. Luar biasa nih. Boleh diminum, boleh dimakan. Ayo ambil enggak? Ayo. Terus. dari seperti itu Tuhan selamatkan saya sampai kepikir ya ibaratnya Tuhan. Aduh. Tapi ya itulah namanya gini ya,
Tuhan kalau sudah ibaratnya menentukan bahwa kita itu emang dibutuhkan, pasti selamat. Jadi tetap kita apapun jangan pernah ninggalin Tuhan. Apapun. Coba masalah itu nggak mungkin di luar kemampuan kita, Bu. Betul. Ya. Dan juga di sini jadi ada perjanjian saya sama Tuhan, Bu, soal penyelamatan saya, dan saya mau melayani lagi Tuhan. Jadi saya tuh apapun, walaupun saya kelaparan, saya anggap ini Manem ini penjara rohani saya. Beneran. Istri saya sampai bingung, Bu. Ya, saya tanya, kamu mau nggak saya sekuler lagi? Ini mah kita udah pasti. Waktu itu terakhir uang BCA saya 1,5. Ini yang terakhir rumah. Nggak ada lagi. Waktu ini kan habis. Nggak apa-apa. Istri saya malah mendorong saya gimana ya? Itu saya nggak kuat. Wah, ini beda nih berarti ya, ini beda. Tapi Iya. semuanya akhirnya toh kuat sampai hari ini. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Mereka orang-orang yang sangat-sangat ajaib. Mereka bahkan melewati yang namanya maut dan bahaya berkali-kali. Dan tetap ada keajaiban, ada tangan Tuhan, ada malaikat, ada suara Tuhan yang dahsyat sekali, dahsyat sekali. Mereka rela sampai garis akhir. Tetapi selalu ada keajaiban, selalu ada penyelamatan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya. Mereka Amin. yang berjasa, mereka yang berbuat sesuatu buat banyak orang. Untuk terakhir sebelum kita tutup, dari Bapak Rangga, dari Bapak Hengki, berikan pesan-pesan semua orang di sana yang muda, ya, untuk Yang mungkin lagi bandel-bandelnya. yang lagi bandel-bandelnya, untuk orang-orang seperti itu, berikan pesan juga untuk yang sedang mencari pekerjaan, berikan juga untuk orang-orang yang memutuskan untuk kembali di jalan yang benar. Boleh berikan pesan-pesannya dari siapa dulu, Bapak Rangga atau Bapak Hengki? Lagi. Bapak Hengki dulu. Ya pesan saya jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah selingkuh ya Pak. Ya. Selingkuh, Hebat, jangan hebat. cari Tuhan Wah, lain. itu ajaib itu. Ya, buat semua yang dengar, buat adik-adik, buat semuanya. Selingkuh itu udah dosa. Tapi kalau selingkuh sama Tuhan itu fatal. Ya. Jangan Selingkuh ganti itu Tuhan. udah dosa tuh, sama istri, sama apapun selingkuh itu udah dosa. Tapi selingkuh sama Tuhan jangan pernah ya Tidak Pak. pernah. Kita Tidak pernah. dalam keadaan apapun jangan selingkuh sama Tuhan. Tidak benar. Luar biasa Pak. Jadi siapapun yang punya masalah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap pada relnya, karena di track itulah kita benar. Kita bisa diselamatkan. Jadi jangan pernah kita juga cengeng. Kita tetap namanya manusia itu punya masa lalu yang kelam. Tapi kita jangan pernah nyerah. Tuhan selalu menopang kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Itu aja. Ajaib nih Bapak, seperti udah pesannya bagus ya, jangan selingkuh sama Tuhan, kemudian jangan pernah ninggalin Tuhan walaupun kita ada dalam masalah, jangan cengeng. Oh ajaib lagi. Ingat ya, kadang-kadang daging kita ini macem-macem ya, pengen berontak, pengen cari yang kaya, pengen nyeleweng. Kita butuh penjaga rohani katanya ya Pak ya. Bapak ini luar biasa. Dia bilang lebih baik kita di penjara nih rohaninya supaya kita selamat masuk surga. Wah, Bapak ajaib. Wah, luar biasa. Sekarang Rangga nih, Rangga pesannya apa nih, Rangga? Kalau pesan saya sih untuk teman-teman di luar sana, jangan putus asa dalam mengejar cita-cita. Karena saya pribadi pun dari orang yang bukan orang yang terpelajar gitu. Pesan saya sih teruslah kejar cita-citamu, terus belajar. Intinya satu kalau dalam belajar itu niat. Karena saya pribadi pun saya decking service, sebelumnya malah tukang parkir. Parkir. Sampai saat ini alhamdulillah nih saya jadi teknisi Lebih jadi AC. insinyur nih. Wah, Saya lihat jadi deh. teknisi AC dan merangkap jadi wakil pengawas sampai Wah, saat ini. sudah Iya. pengawas, sudah manajer ya. Ini satu, niat dalam belajar. Karena tanpa niat nggak bakalan bisa. Luar biasa. Itu aja. Ya, luar biasa sekali pesan dari Rangga nih ya. Ingat ya,
Uang banyak juga habis ya. Uang dikit nggak apa-apa lah, kalau kita berhemat pasti cukup. Pasti cukup. Dengan doa, dengan ikhlas ya, itu yang pertama, ajaib sekali. Kemudian niat ya, dari tukang parkir jadi cleaning service, jadi sekarang insinyur ya, dalam tanda kutip ya, megang AC jadi manajer. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Ini benar-benar contoh bahwa hidup bisa terus naik. Jangan pernah menyerah, karena hidup ini bisa terus naik. Jangan putus asa. Jangan merasa bahwa pendidikan hanya bisa didapat lewat sekolah. Ternyata pendidikan juga bisa didapat lewat pengalaman. Ya, dia boleh berhenti di SMP, tetapi luar biasa. Tidak berhenti di karier, tidak berhenti di belajar, tidak berhenti bagaimana menjadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi, segala hal bisa berubah pada waktunya. Segala hal bisa berubah waktu kita punya niat dan kesungguhan. Segala hal bisa berubah saat kita percaya kepada Tuhan yang benar. Segala hal bisa berubah saat kita percaya. Jangan selingkuh ya Pak ya. Oh, jangan selingkuh, jangan selingkuh. Luar biasa sekali. Inilah yang satu niat. Yang penting niat, jangan selingkuh sama Tuhan lain tadi katanya. Wah, itu istilah yang baru saya baru dengar ya. Kalau dipepet udah mau mati nih dua-duanya, ya ingat doa. Doa tetap ada jalan ya. Yang satu udah bergelantungan di atas, cuma ada sekrup satu ya. Yang satu udah kesetrum nggak tahu berapa menit, nggak bisa bersuara, nggak ada yang lihat. Aduh, di lantai 3 ya. Aduh, mengerikan hidup mereka. Tetapi ajaib. Tapi sekali lagi tetap Tuhan ada dan Tuhan bisa menolong. Inilah MMA, mertua menantu Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Inilah pahlawan yang luar biasa. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Oh, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Oh,